Halo, ya ketemu lagi dengan saya Om Bob ya. Di channel kali ini saya akan sharing mengenai bisnis. Ya, oke teman-teman, pastiin sebelumnya kamu sudah dukung channel Om dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya sehingga kalau ada informasi-informasi baru dari Om, kamu bisa mengikuti. Oke, kita langsung aja. Ya, teman-teman, kali ini Om mau sharing mengenai bisnis di tengah pandemi corona. Ya, teman-teman, kita semua merasakan ya. Om sebagai pengusaha juga merasakan ya. Gejolak pandemi akibat virus ini itu sangat menggempur perekonomian. Ya, diakui nggak diakui, ya semua tidak cuma di Indonesia, bahkan global itu mengalami goncangan ekonomi. Ya, terlebih saat ini kita bisa lihat mulai kerasa ya gelombang PHK di mana-mana, ya pengangguran yang meningkat, ya usaha pada mengeluh susah ya. Tapi gimana nih? Kita sebagai pengusaha itu bisa bertahan. Kalau dibilang kita mau enaknya, ya bisa juga. Sebagai pengusaha kita bisa aja tutup aja ya usaha kita sementara waktu, nanti kalau sudah pulih kita akan buka kembali ya. Namun ada sisi kemanusiaan yang tidak boleh juga kita abaikan. Ya, kalau kita tutup kita bisa bertahan. Ya, walau mungkin ada batasnya dengan mungkin simpanan atau investasi kita yang lain. Tapi bagaimana dengan sisi kemanusiaan yang harus kita pertanggungjawabkan terhadap kelangsungan karyawan-karyawan kita. Ya, mereka biasa hidup dengan menggantungkan dari pekerjaan mereka. Sementara kalau kita PHK mereka begitu aja, mereka dapat pesangon, tapi hanya bisa berapa bulan. Ya, itu yang harus menjadi pertimbangan kita semua ya di tengah pandemi corona ini. Ya, kita tidak boleh melupakan sisi kemanusiaan. Sehingga mau tidak mau sebagai pengusaha kita harus bisa survive. Apalagi dengan PSSB ya, pembatasan sosial skala besar yang dilakukan pemerintah saat ini, itu otomatis akan membatasi gerakan atau aktivitas masyarakat. Ya, dan tentu ini itu sangat akan mempengaruhi dunia usaha. Nah, yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana nih kita sebagai pengusaha bisa survive di tengah pandemi ini, di tengah segala aturan yang membatasi gerak manusia saat ini. Ya, tentunya kita harus lihat juga sisi baiknya, ya, di mana kita memang sepakat harus bersama-sama mencegah penularan atau semakin parahnya wabah ini. Ya, nah bagaimana kita sebagai pengusaha akan menyerah atau kita akan terus survive? Kalau kamu tanya sama Om akan pilih kita harus tetap survive. Ya, nah sekarang gimana nih caranya kita bisa tetap survive di tengah pandemi ini? Kali ini Om akan sharing ya, dimana supaya kita semua itu bisa semangat lagi dan kita bisa tetap survive tentunya ya. Teman-teman sekalian, tips yang pertama yang Om berikan kali ini adalah ayo sebagai pengusaha kita open minded ya. Kita buka pikiran kita. Kita jangan fokus sama masalah-masalah, tapi kita coba lihat peluang yang ada di tengah pandemi ini. Saya percaya Anda semua itu bisa masing-masing menemukan peluang di sekitar teman-teman. Oke, sebagai contoh, kalau kita lihat dengan berlakunya karantina di berbagai daerah yang membatasi orang-orang untuk beraktivitas secara normal, ya maksudnya keluar ya atau melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasa. Nah, otomatis di situ kalau kita lihat bersama ada peluang besar juga, di mana kita sebagai pengusaha harus bisa memanfaatkan itu ya supaya kita bisa survive. Kita ambil peluang itu. Peluang itu apa, teman-teman? Peluang itu ada di perubahan pola konsumen. Ya, memang kita kalau mau melihat pasar saat ini itu memang terjadi pola perubahan konsumen ya, di mana orang satu sisi dia takut terhadap wabah ya, dan juga selain dibatasi oleh peraturan pencegahan corona ini, namun satu sisi mereka juga masih harus mencukupi kebutuhan mereka ya, sehingga apa ya, ada peluang di sini, muncul sebuah peluang pasar baru di sini, yaitu peluang pemasaran tidak langsung. Nah, di sini kita bisa ambil peluang itu sebagai sebuah solusi supaya bisnis kita itu tetap jalan, ya, yaitu dengan masuk ke pemasaran tidak langsung.
Ya, tren belanja tidak langsung itu saat ini memang diakui mengalami peningkatan karena banyak mal-mal tutup, toko-toko tutup, ya kemudian juga ketakutan-ketakutan akan kalau kita keluar kita nanti ketularan dan sebagainya. Banyak sekali hal-hal yang mempengaruhi ini sehingga memang kita lihat tren belanja tidak langsung itu meningkat. Nah, tidak ada salahnya kalau para pengusaha muda saat ini, ya, Anda semua itu bisa masuk ke jalur ini. Ya, UKM-UKM, kalau Anda punya produk, Anda bisa masuk juga pemasarannya melalui jalur ini. Ya, nah kita lihat juga pemain-pemain besar sudah mulai juga memasarkan produk mereka dengan penjualan tidak langsung. Karena mau tidak mau, ya kita harus jemput bola supaya apa? Kita bisa memberi solusi kepada pelanggan kita. Nah, terkait dengan penjualan langsung tadi, sekarang fokusnya adalah apa yang mau kita pasarkan di tengah pandemi corona seperti ini. Nah, teman-teman sebagai seorang wirausaha, Anda harus cerdik, Anda harus jeli, bisa membaca kebutuhan pasar. Nah, apa aja teman-teman kira-kira yang bisa mendongkrak penjualan kita di tengah pandemi ini? Atau dengan kata lain, apa aja sih yang bisa menjadi peluang untuk penghasilan kita di tengah pandemi corona ini? Oke, ada beberapa produk yang bisa menjadi ide buat teman-teman untuk bertahan di tengah pandemi corona ini. Ya, apa aja itu? Yang pertama adalah segmen kesehatan. Ya, segmen kesehatan ini memang kita ketahui bersama sangat dibutuhkan saat ini. Dimulai dari alat pelindungan diri, ya seperti masker, kemudian kacamata, ya bahkan pelindung face shield, atau mungkin APD, sarung tangan, ya kemudian sanitizer, ya itu sangat punya pasar yang besar saat ini. Karena memang itu dibutuhkan saat ini untuk mencegah kita sakit, ya untuk melindungi diri kita. Semua orang tidak mau sakit, makanya itu peluang di segmen kesehatan ini, di produk-produk alat kesehatan maupun di suplemen itu sangat tinggi sekali. Segmen kesehatan ini itu sangat berpeluang sekali saat ini. Nah, yang kedua adalah segmen makanan. Ya, teman-teman bisa berjualan makanan ringan atau mungkin mau barang-barang atau produk-produk yang fast food, ya, atau mungkin sembako. Ya, itu juga memiliki potensi pasar yang bagus di tengah pandemi saat ini. Karena apa? Dengan orang di rumah saja, maka dia juga masih butuh makan. Ya, suplai makan itu masih dibutuhkan sekali. Ya, dari makanan ringan sampai makanan berat itu dibutuhkan, apalagi sembako. Nah, teman-teman yang bermain di segmen ini bisa melakukan alternatif pemasaran dengan online atau memberikan layan antar. Ya, jadi cukup pesan dan diantar. Itu akan sangat membantu sekali orang-orang yang sedang mengkarantina diri di rumah. Ya, layanan-layanan seperti itu dibutuhkan sekali. Nah, segmen yang ketiga adalah jasa. Ya, kita ketahui bersama saat ini generasi milenial itu juga terdampak. Banyak sekali keluarga-keluarga muda yang merupakan generasi milenial itu generasi yang inginnya serba instan. Oleh sebab itu urusan-urusan layanan seperti rumah tangga itu akan sangat membantu sekali. Seperti misalnya ada layanan bersih-bersih rumah, cuci mobil, kemudian layanan catering atau apa saja, atau layanan belanja. Itu akan sangat membantu sekali konsumen dan sangat menarik sekali untuk dijalankan di era-era seperti ini. Ya, itu tadi teman-teman. Jadi sedikit sharing dari Om pada sesi kali ini yang bisa Om bagikan. Ya, semoga menjadi ide buat teman-teman. Nah, terkait dengan tips supaya kita bisa kuat di tengah pandemi ini, atau mungkin buat kamu yang baru bingung mau survive seperti apa di tengah pandemi ini, Om ada 3 tips. Yang pertama adalah segera lakukan. Ya, apapun idemu sekarang, segera lakukan. Jangan berpikir rumit dulu, lakukan, melangkah dulu. Ya, kamu akan temukan polanya, belajar dari kesalahan. Ya, dan juga untuk meminimalisir kesalahan, kamu bisa belajar dari kesalahan-kesalahan orang lain. Ya, kamu harus berani memulai. Yang kedua adalah kamu harus konsisten. Ya, dalam bisnis diperlukan sebuah konsistensi. Ya, kamu jangan undlak-undluk. Bahasanya mau maju takut, mau mundur takut. Ya, itu akan sangat membuat bisnismu galau. Ya, jadi kamu harus konsisten. Yang ketiga adalah kamu harus
tahan uji. Ya, seorang pebisnis itu harus tahan uji. Di era apapun, di tantangan apapun, dia harus bisa mengatasi. Ya, orang-orang sukses itu harus punya pikiran yang melek, bukan mental termehek-mehek. Ya, itu dari saya, teman-teman. Semoga bisa menjadi inspirasi dan menjadi solusi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang bingung di tengah pandemi corona ini. Oke, tetap semangat berusaha dan kita sukses bersama-sama.